Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Sehat ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama gak ketemu. Barakallah. Subhanallah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita mendapatkan kesempatan kembali buat membantu sesama melalui jarak jauh ya. Ini beliau riwayatnya kemarin sudah chattingan, jadi yang telepon kalau bisa ya jangan langsung telepon, tapi melalui pesan singkat dulu, WA dulu. Kalau telepon nggak saya angkat ya, karena ya lebih baik chat dulu. Nggak tahu kan, mungkin saya lagi sibuk atau lagi ngapain ataupun lagi saya istirahat, kan agak keganggu. Jadi kalau lagi kelewat chat, otomatis walaupun nanti saya bangun tidur otomatis kebuka ya. Beliau bercerita bahwa beliau itu kalau mendengarkan orang yang yasinan, orang yang ngaji, beliau kepanasan, beliau berteriak-teriak ya. Kita ini coba akan menarik sisi goibnya. Beliau bernama Parinah binti Martorejo. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan izinnya Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bisa membantu mengeluarkan jin-jin fasik yang bersama dalam tubuh beliau. Ya, hanya ikhtiar ya, tapi segala sesuatunya itu atas kehendak Allah. Buat nur-nur juga mohon doanya, mudah-mudahan masih kita diberikan kesehatan, dimampukan bukan berarti kita mampu ya, bisa membantu sesama melalui mediumisasi jarak jauh. Dan yang jauh-jauh tidak harus datang ke sini, bisa melalui video call ataupun dengan gambar. Kebanyakan sih lewat gambar. Nanti sebelum penarikan juga kita konfirmasi siap-siap di sana, takutnya mual, muntahkan segala macam, reaksinya akan berasa secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Netralisir tubuh mediator, dikunci semua rusuknya tidak bisa diambil bangsa jin, sama bangsa jin, setan, semua iblis maupun orang jahat, orang zalim. Hanya minjam raganya, penyusup-penyusupnya hancur, hanya minjam raganya ya. Selain yang dipanggil nanti tidak bisa makhluk mediator. Begitu pun dari badan saya pun keluarga kami dibentengi dengan bentengan Sang Yang Nursuwana. Semua yang ingin menyerang keluarga kami otomatis dimusnahkan, lempar semua ke bumi 10 neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat penonton di rumah silahkan sambil zikir, mau zikir sholawat, mau zikir Allah, jangan kosong. Mudah-mudahan di saat nanti menonton tayangan ini pun ada energi negatif dalam tubuh jenengan semuanya ikut tertarik, terdorong keluar. Di saat mual jangan ditahan tapi dimuntahkan. Oke? Mungkin itu sedikit penjelasan. Biar ada seninya. Dipotong ya pakai ini? Enggak usah. Siap Ki? Seni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Latif. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, yang ada di dalam tubuh Ibu Parinah binti Martorejo. Ibu Parinah binti Martorejo, perempuan yang ada dalam gambar ini. Saya manggil yang ada dalam tubuh orang ini, jin fasik, siluman fasik maupun iblis dalam tubuh ini, orang ini yang membuatnya di saat mendengarkan orang yang ngaji maupun yasinan segala intinya berbaca Al-Quran, beliau kepanasan. Dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, monggo sampean otomatis ditarik paksa masuk dalam tubuh mediator yang di samping kiri saya. Otomatis masuk yang paling kuat dalam tubuh orang ini. Semakin tertahan maka semakin tersedot. Masuk. Sinkronkan.
Sinkronkan, harus disinkronkan. Disinkronkan. Sinkronkan, hanya minjam raganya jenengan. Hanya minjam raganya. Ada apa? Ya, ingin berbincang-bincang saja. Ingin mengetahui lebih dalam yang ada dalam tubuh Ibu Parinah binti Martorejo. Kenapa? Ya, dengan pertanyaan kenapa, dan saya kembali bertanya kepada jenengan, kenapa beliau di saat mendengarkan orang yang mengaji selalu kepanasan? Terus terang saya tidak suka. Berisik. Tidak nyaman di telinga saya. Kalau dangdutan masuk. Tarik sis. Dangdutan gimana? Ikut joget jenengan? Gimana jogetnya? Waduh. Sekarang tampilan sampean seperti baju Roma yang mau dangdutan. Allah. Gimana dangdutan kayak gitu? Enggak enak. Tuh, apa yang suka dangdutan? Baju sempit. Sempit, ya agak longgaran sedikit, ukuran XL. Masih enggak muat. Gak muat. Kamu bangsa apa? Siluman. Wujudmu apa? Wewe gombel. Oh, wewe gombel. Wewe gombel itu perempuan. Ya udah, berarti baju jaipong gitu loh, yang pakai apa namanya? Yang baju-baju jaipong seperti itulah. Bedat. Hah? Bedat. Bedat itu apa? Sobek. Sempit. Kan biar pokoknya itu kan kayak gini kalau yang jaipongan itu. Ini enggak muat. Oh, apanya yang enggak muat? Apanya yang enggak muat? Ininya. Hah? Ini tuh apa? Baju depannya sobek. Sobek. Kenapa sobek? Enggak muat. Apa yang enggak muat? Payudara. Oh, payudara sampean. Kalau payudaranya jadi kecil mau? Menyalahi aturan jangan. Oh. Ciri khas wewe gombel seperti itu. Ya udah, baju jaipong tapi buat payudaranya ada wadahnya sendiri. Allah. Gimana? Jelek. Jelek. Jelek kenapa? Tidak pas. Tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena tidak bisa. Bajunya seperti ini. Harus seperti apa? Sekedar tutup saja. Oh, kalau wewe gombel itu pakai baju apa telanjang? Sebenarnya ada kain yang menutupi. Terus? Ya kadang telanjang. Telanjang. Oh, payudaranya nanti kalau misalkan sampean ningkring di pohon yang ada durinya kesangkut gimana? Enggak. Terus? Saya enggak seperti itu. Terus kalau misalkan ada kayak genderuwo yang apa namanya, yang nakal terus pegang-pegang payudaranya gimana? Saya lari. Lari? Iya. Oh, emang genderuwo doyan sama wewe gombel? Doyan banget. Doyan banget. Waduh. Terus ada sampean pernah diperkosa sama genderuwo enggak? Sering. Diperkosa? Allahu Akbar. Dipaksa. Udah punya anak? Banyak. Banyak. Terus anaknya apa keluarnya? Macam-macam. Macam-macam. Ya. Ada tuyul. Ada ini. Ya sejenis saya dan sejenis genderuwo. Banyak. Nah, kalau misalkan sampai dipaksa-paksa seperti itu nanti lahirannya kemana? Ke rumah sakit mana? Tanpa rumah sakit. Terus ke dukun bayi? Saya bisa melahirkan sendiri. Keluar darahnya? Ya.
Ya kalau diperkosa kenapa sampai nggak melawan? Nggak bisa. Kenapa? Genderuwonya kuat. Nah, sampai sama kalau gomel sama genderuwo, kuatan genderuwo. Iya. Kalau kuntilanak gimana? Sama diperkosa juga? Beda lagi itu. Kenapa? Kok enggak? Kuntilanak sama saya itu sudah beda. Bedanya? Ya sudah beda jenis. Ya maksudnya sama dikejar-kejar genderuwo juga? Genderuwo tidak mau. Loh, kok nggak mau? Ya biasanya kuntilanak itu jahat, galak. Ya udah, kembali ke topik awalnya. Kenapa sampean bersemayam dalam tubuh Ibu Ponirah ini? Itu cocok sama kriteria saya. Loh, cocoknya gimana? Sampean sudah menyamakan weton, tanggal lahir, primbon. Tidak. Terus? Tempatnya pas buat saya. Apanya? Kan payudaranya beda. Sampean kayak payudaranya kan kemana-mana itu. Enggak, itu pas buat saya. Ada berapa banyak bangsa kalian yang ada dalam tubuh Ibu Ponirah ini? Banyak. Banyak? Ya. Dalam suaminya ada nggak? Ada. Apa? Dari keilmuan atau dari apa ini? Hari amalan. Apa semua orang di saat orang ngaji itu kalian tidak suka? Ya. Semua bangsa kami itu tidak suka dengan orang ngaji. Kalau misalkan saya hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Melengking sekali. Jangan diucapkan lagi. melengkingnya gimana? Telinga kalian seperti apa kalau orang mengaji seperti itu? Seperti pengeras suara menempel di kuping saya. Semua seperti itu? Tidak. Tidaknya apa? Kan sama-sama ngaji Bismillah. Saya tidak tahu. Ada yang biasa, ada yang sangat menyakitkan suaranya. Wah, kalau suara saya menyakitkan, berarti suara saya jelek ya? Kan, tapi dari tekanan energinya itu. Kalau misalkan baca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Buat sedulur-sedulur itu kenapa kok beliau mengambil plastik sendiri? Jika dibilang beliau tidak kesurupan seperti, ya betul, beliau hanya meja meraganya. Beliau juga masih sadar, dan beliau juga tahu bisa mengontrol yang masuk. Bedanya yang kesurupan sama mediumisasi seperti ini, mungkin ada mediumisasi yang lain yang mungkin total kita nggak tahu, tapi kalau kita seperti ini. Jadi kalau misalkan dia yang di dalam badan itu niat untuk menyerangnya besar, dari nanti tubuh dari mediator sendiri kan memproteksi. Kalau misalnya nggak kuat, maka akan dari badan beliau akan menolak buat langsung dikeluarkan sendiri. Jadi itu perbedaan mediumisasi kita dengan mungkin yang lain, ya masih di bawah naungan Sang Hyang Nursanwana, tapi resikonya juga banyak. Di saat pengobatan ya badan sakit lah kalau misalkan terus-terusan. Makanya ruqyah itu penting buat kita. Ya ruqyah itu diwajibkan, mungkin seminggu berapa kali, minimal seminggu sekali. Ya syukur-syukur tiap hari setiap pengobatan ruqyah, apalagi mungkin yang sering sakit maupun yang lain pun yang tidak sering sakit, yang nanti akan jadi sumber-sumber penyakit itu kita keluarkan melalui ruqyah. Kenapa sampai seperti itu? Saya seperti ditekan. Ditekan gimana? Seperti kepeng badan saya.
Yang paling kuat dari tubuh Ibu Ponira siapa? Saya yang mendominasi. Ini berhubung sampai yang berdominasi. Gimana kalau kita kerjasama? Kerjasama apa? Jadi nanti bagi hasil. Keuntungannya ya saya 20% sampai 70%. Sepertinya aneh. Anehnya gimana? Saya untungnya kebanyakan. Ya karena sampai nanti yang menjalankannya. Kalau misalkan saya untungnya yang 70 yang saya untungnya lebih banyak, sampai kan yang menjalankan. Masa saya yang sebagai katakanlah penunjuk jalan pahalanya lebih banyak saya? Kan tidak. Ibaratkan misalkan saya kerja, sampean kerja, saya cuma ngasih dikasih uang terima kasih sama jenengan. Ya kan yang nanti dapat gajian kan jenengan, bukan saya. Kerjasama apa? Jadi gini, kita sama-sama mengumpulkan massa, perbanyak pasukan, gimana? Partai maksudnya? Iya, kalau ini nanti ibadah dapat pahala. Alah, ibadah ujung-ujungnya ndak mau saya. Oh, tapi kalau sampai nanti banyak pasukannya, sampai ibadah itu sampai setorannya banyak. Nggak apa-apa saya kecepatan 20%, 10%. Setoran apa? Ya, pahala dari Gusti Allah. Saya itu anti kalau suruh begitu-begitu. Wah, sekarang bukan anti, sekarang sampai jatuh cinta dengan Islam. Malah mengharapkan, menunggu-nunggu ada yang ngaji. Semakin cinta dengan seorang ngaji, semakin merindukan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Sugesti-sugesti jenengan yang tidak menyukai sekarang berubah jadi sangat menyukai. Di saat ada orang yang ngaji, sir kolbunya masuk, sir-sirnya masuk dalam tubuh jenengan. Semakin dinikmati. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi nggak kepanasan kan? Semakin jatuh cinta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semakin masuk ke sir-sirnya, semakin merasakan kelembutan cahaya Islam, semakin rasakan kesejukan, semakin damai, semakin tenteram. Nggak kepanasan kan sekarang? Kok bisa beda sama yang tadi? Oh, berarti sampean sudah mencintai Islam. Yang tadi dikasih apa? Tadi itu bumbunya itu ada cabai, merica, terus balsem. Jadi panas. Kalau sekarang itu es batu, dawet ayu. Jadi adem, ya kan? Tidak panas lagi kalau dengar orang aja. Iya, nah nanti karena sampean sudah tidak kepanasan lagi, yang seperti tadi saya bilang, kita nanti bagi hasil. Sampean saya Islamkan, mau? Islam yang bagaimana? Islam yang seperti tadi di saat saya mengaji, sampean merasakan kedamaian, kesejukan. Itu kan Islam, bukan Islam yang huru-hara, yang suka berperang, suka adu domba, suka marah-marah. Enggak, bukan seperti itu. Itu bukan Islam. Itu hanya sampulnya saja. Islam itu ya Islam yang diajarkan sama kanjeng Nabi Muhammad. Sunnah-sunnahnya bukan sunnah tentang perbanyak istri, bukan. Tapi sunnah yang diambil itu, sunnah yang perlu kita contoh itu dari adabnya, dari lemah lembutnya kanjeng Rasul, dari akhlaknya, akhlak yang sangat luar biasa,
Yang perlu dicontoh itu kan akhlaknya, yang perlu disunah, yang perlu kita contoh bukan masalah kawinnya ya. Tapi saya suka kawin. Ya sekarang nanti kalau perempuan itu yang jangan kawin-kawin, cukup satu suami. Nanti kalau sudah Islam enggak, sampai nanti cantik seperti ini. Dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Allah. Cantik, payudaranya enggak gedamblingan, Iya, kenceng. tertutup. Ya jadi perawan lagi, Allah. Nanti kamu kepengen. Ya enggak. Ngapain kepengen? Salam. Didengerin aja Bu, sudah ditarik. Sampai kalau mual dimuntahkan ya. Berasa apa di badan? Iya, halo. Iya, sampai di situ kerasanya gimana sekarang badannya? Hah? Gimana? Iya dimuntahkan. Ini kan lagi ditarik. Ini yang saya tarik itu wewe gombel yang dari tubuh sampean. Dimuntahkan saja. Nanti ditarik lagi. Nanti sampean kalau mual dimuntahkan. Dipaksa muntah ya. Dengerin saja di situ ya. Nanti seperti ini cantiknya itu kalau Islam. Tapi kalau sampean nggak Islam ya nanti jadi genderuwo lagi jelek. Bukan genderuwo. Genderuwo, wewe gombel. Udah wewe gombel diperkosain sama genderuwo kan lucu. Kalau ini kan enggak, nanti ada jin muslim yang gagah, ganteng. Sampai nanti sama ulama-ulama yang dalam jin muslim itu loh, banyak yang nanti naksir jenengan. Tapi ya ada adabnya. Pernikahannya secara Islam tapi secara goib, istrinya ya cukup satu, ataupun ya kalau ngikutin itu ya silakan seperti Islam yang di alam jin seperti itu. Tapi di bawah naungan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana nanti. Ya udah Mau? Iya. Ya karena sampean berhubung mau. Nah ini yang ada di dalam tubuh Ibu Ponirah ini maupun yang ada di suaminya, jenengan tarik semua dari Ibu Parinah binti Maratorjo maupun dari Tamidi bin Sanowi Harjo. Jenengan tarik semua. Sampean sekarang jadi yang paling kuat, nanti jadi ratunya. Sampean jadi ratu sekarang. Nanti setelah ditarik semua, saya islamkan bareng-bareng. Nanti kan sampai dapat setoran pahala dari mereka yang ibadah. Masukkan sini aja wadah ini. Ini lapangan buat bangsa mereka yang kabur hancur nanti. Silakan, power kamu semakin bertambah, semakin berjuang semakin bertambah. Dari tubuh Ibu Panirah bin Martorjo dengan izin beliau Sang Hyang Nuswana, silakan dikeluarkan melalui muntah dalam tubuh beliau. Semuanya dimuntahkan ke dalam sir-sir kolbunya, yang dalam aliran-aliran darahnya maupun dari suaminya, kodam-kodam leluhurnya pun kodam keilmuannya dikeluarkan, dirontokkan semua. Allah muntahkan semua. Silahkan disinkronkan bibit-bibit penyakitnya, kotorannya sekalian didorong biar dimuntahkan sama beliau. Berapa banyak bangsa kalian dalam tubuh Ibu Panirah ini? Jutaan. Terus nanti telinga yang tempat kalian bersemayam di telinganya dihilangkan biar nggak ada jin-jin yang lain yang masuk. Semakin bertambah power dengan malaikat-malaikatnya dalam tasbih mutiara tawar. Silakan dibantu buat ditarik
semangat berjuang dalam sorban. Buat yang di rumah mungkin di saat proses beliau narik maupun di saat kita komunikasi ada yang tiba-tiba mual, jangan sungkan untuk dimuntahkan ya. Jadi silakan dimuntahkan, nggak usah ragu, nggak usah takut kesurupan, dimuntahkan saja. Ya, sambil zikir hatinya Allah, 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 kita sama-sama belajar. Saya juga ya butuh pengingat, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang bisa, semua butuh proses belajar pelan-pelan. Semakin bertambah powernya, semakin ditarik semua. Rusukmanya nanti dikembalikan dalam pasangan ini. Rusukmanya dikembalikan dalam jasad mereka. Mungkin rusukma yang kamu tawan, yang kamu makan, yang sedang sakit ataupun yang terluka, nanti dibantu disempurnakan kembali rusukmanya. Jangan lupa ngopi, airnya pakai wedang ungu. Butuh sponsor kopi. Gimana Bu di situ Bu? Rasanya gimana Bu? Halo? Iya, sampean minum yang banyak lalu dimuntahkan. Sampean minum yang banyak lalu dimuntahkan. Itu karena kan ditarik. Yang di kepala ya dimuntahkan semua. Itu yang di kepala dihancurkan semua, bentengan-bentengan dalam tubuh Panirah binti Martorjo dihancurkan semua bentengan-bentengannya. Mungkin ada benda yang pernah ditanam maupun segala macam dari karun-karunnya dihancurkan semuanya. Dan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nuswana dimuntahkan semaksimal mungkin. Allah dimuntahkan semuanya. Silakan. Semakin ditahan maka semakin dimuntahkan. Sudah ditarik semua pasukan kamu, teman-teman kamu. Rusukmanya sudah dikembalikan. Saya kembalikan semua. Ini udah siap semua, kumpul semua. Sudah. Biasa Islamkan. Ikutin saya bareng-bareng. Nanti teman-teman kamu, saya bukan pasukan ya, tapi teman-teman kamu dalam wadah yang di depan ini. Jika kalian berbohong, berdusta, otomatis dengan izin guru saya, beliau Sang Hyang Nirwana, nanti sampai terlempar ke neraka jahanam paling dasar, di keraknya neraka. Siap, sampai komando, sampai pimpin bareng-bareng. Yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bu, ya, Ibu ikutin juga Bu syahadat di situ Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambungkan dengan syahadatnya Sang Hyang Nuswana. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya islamkan semua kodam-kodam dalam tubuh Ibu Panirah maupun dalam suaminya beserta korin-korinnya diislamkan semua di Islam Thariqat. Islamnya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Pada Allah, rukun iman, rukun Islam, tata cara sholat, tata cara wudhu lengkap semua dalam kolbu jenengan semua bisa dipelajari semua amalia-amalianya. Yang tidak mau Islam saya paksa Islam, yang tidak ingin Islam otomatis terbakar, terlempar ke neraka jahanam terkulit sampai yaumil akhir. Rusukmanya kembali komplit, kembali lengkap. Sambungan energi dari bangsa jin, setan, suman, iblis semua terputus semua. Amalia-amaliyahnya maupun benda-benda goib terputus semua. Terputus semua ke sumber-sumber energi negatifnya. Allah, diterima iman Islamnya ya Allah. Silakan di selawatnya dibaca selawatnya.
Sekarang jadi wanita yang sangat cantik, bergamis putih, hijab putih itu, kerudung putih, payudaranya enggak kedamblingan, normal. Rambutnya lurus, tapi dalam kerudung. Pasukan jenengan juga sama. Yang laki-laki layaknya seorang muslim, yang laki-laki, yang perempuan layaknya seorang muslimah yang perempuan. Tapi sampai nanti yang mimpin, sampai sebagai ketua koloni, ketua komando. Terima kasih. Iya, nah ini setelah Islam sampai mau kemana? Tidak tahu. Di majelis depan saja kumpul ya? Iya. Sudah banyak di depan? Sudah. Enakan nanti ke depan di sana di lapangan ngaji bareng-bareng, nanti sampean mengomandoi yang pasukan-pasukan jenengan. Walaupun nanti di sana sama-sama ada yang mimpin ngaji maupun yang lain, ya silakan diatur di sana sama ketua majelisnya. Nanti nggak usah takut sama genderuwo yang fasik, genderuwo yang sudah muslim juga banyak, udah ganteng-ganteng di sana. Cari jodohnya. Udah, salam dulu ya sebelum keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarkan semua sisa energinya dan energi negatif yang masih tersimpan, yang tersisa dalam tubuh mediator dikeluarkan. Alhamdulillah, ini dari proses penarikan secara jarak jauh dari Ibu Panirah binti Martorejo, yang beliau di saat ada yang mengaji. Parinah, iya Parinah di ya yang jin fasik yang tadi itu kan wujudnya wewe gombel. Dia tidak suka kalau dengan orang ngaji. Nanti videonya bisa sampean tonton di YouTube pada Padepokan Kujang Siliwangi, tapi bukan waktu dekat, nanti akan saya edit dulu beberapa hari ke depan, nanti gantian dengan yang lain. Jadi bisa dilihat dari awal dengan jelas. Ini gimana, masih berdebar-debar? Kepalanya masih sakit, Bu? Masih, sama punggungnya sakit, kalau punggung. Ya itu efek karena ya ditarik paksa kan. Kotoran-kotoran mereka, istana-istana mereka dikeluarkan. Ya tinggal sampean banyak-banyak zikir. Ya kalau punya jam-jam asma di rumah dikonsumsi buat kesehatan secara rohani maupun jasmani. Oke deh, buat pemirsa dimanapun berada, mungkin cukup sekian ini proses penarikan dari Ibu Parinah binti Martorejo dan suaminya Tarmidi bin Sanwi Miharjo. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.